Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebelum terjadinya Fathul Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, di depan Ka'bah ada dua patung berhala yang besar bernama Ishaq dan Nailah. Ishaq dan Nailah ini ternyata adalah seorang pasangan kekasih yang kemudian menjalin kasih dan melakukan perzinahan di depan Ka'bah dan langsung dikutuk menjadi batu. Ishaq merupakan laki-laki yang tinggal di Yaman dan jatuh cinta kepada Nailah yang tinggal di Mekah. Namun ketika hendak melamar Nailah, orang tua Nailah tidak merestui, hingga akhirnya keduanya memilih untuk melakukan hubungan diam-diam. Pada suatu hari, musim haji merupakan momen yang digunakan untuk bertemu. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di depan Ka'bah dan melakukan jinah pada malam harinya. Karena pada malam hari kondisi Ka'bah memang sepi dan tidak ada aktivitas. Karena perlakuan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutuk mereka menjadi batu. Keesokan harinya masyarakat yang hendak melakukan tawaf kaget dan memilih meletakkan kedua patung di lokasi yang berbeda. Patung Ishaq diletakkan di Bukit Sofa dan patung Nailah di Bukit Marwah. Hal itu sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Kami dahulu selalu mendengar kisah Ishaq dan Nailah. Mereka adalah laki-laki dan perempuan dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah mereka menjadi dua buah batu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Pada masa Amr bin Luhai berkuasa, kedua patung tersebut diletakkan di Ka'bah dan meminta masyarakat untuk menyembahnya. Amr bin Luhai disebut sebagai bapak kemusyrikan. Rasulullah SAW pernah berkata, "Saya diperlihatkan Amr bin Luhai oleh Allah di neraka dengan isi perutnya keluar karena panasnya dan siksaan yang berat. Karena dialah orang yang pertama yang merubah agama Ibrahim. Hai Aksam, aku melihat Amr bin Luhai bin Qoma'ah bin Khinji menyeret usus-ususnya. Dan aku tidak melihat orang amat mirip dengan orang lain melainkan engkau dengannya dan dia denganmu." Kemudian Aksam berkata, "Barangkali kemiripannya denganku membahayakanku, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Tidak, karena engkau orang mukmin dan dia orang kafir. Dialah orang yang pertama kali merubah agama Ismail, memasang berhala, mengiris telinga unta, melepas saibah, memberikan wasilah dan melindungi Ham." Hadis riwayat Bukhari. Dikisahkan Amr bin Luhai sebenarnya adalah orang yang sangat baik hati. Masyarakat Mekah saat itu pun menganggapnya sebagai seorang ulama. Namun Amr bin Luhai tak memahami betul ajaran agama Ibrahim. Suatu hari ia pergi ke Syam untuk berniaga di Balqa. Ia bertemu dengan suku Amalik yang mendengarkan ajaran Ibrahim hanya setengah-setengah. Suku asli Syam ini menyembah berhala dengan sebutan Allah. Lalu Amr bin Luhai pun bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Lalu dijawab, "Patung-patung inilah yang memberi kami makan, minum, dan kekuatan, sebagai penolong tatkala dimintai pertolongan, serta pemberi hujan tatkala diminta hujan, dan yang paling penting bisa mendekatkan diri kepada Allah." Setelah melakukan pembicaraan, Amr bin Luhai meminta salah satu patung, dengan alasan di Mekah saat itu sedang kesulitan air. Patung bernama Hubal itu pun dibawa Amr bin Luhai ke Mekah. Sejak saat itu, Amr bin Luhai memerintahkan agar masyarakat membuat patung dengan ciri khas sukunya masing-masing. Dan Hubal merupakan patung yang paling dihormati oleh semua suku. Patung Wud untuk suku Kai, patung Suwa untuk suku Hujail, patung Yaguz untuk suku Toy, dan patung Ya'uk untuk Hamajan dan Yasar. Keduanya sebagai oleh-oleh dan cenderamata bagi jamaah yang melakukan ibadah haji. Proses kejahiliahan ini berlangsung selama 5 abad. Sebelum akhirnya Rasulullah SAW datang dan membebaskan proses kemusyrikan itu di abad ke-8 Hijriah. Sahabat yang beriman, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua agar jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Semut merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh begitu kecil. Semut banyak ditemukan di mana-mana, di makanan, di tanah, pohon, serta banyak di lingkungan sekitar. Semut merupakan salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan. Mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi. Semut tidak hanya bisa membuat seseorang terhibur saat mengamatinya, namun bisa pula membawa kematian bagi orang yang mengganggunya, khususnya bagi semut yang berbisa. Jika kita mengamati semut, tentu yang ada di pikiran kita adalah makhluk kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu atau bahkan membunuhnya sekalipun. Namun sebenarnya untuk apakah semut diciptakan? Allah Maha Agung. Dia merupakan pencipta yang sempurna bagi semua makhluknya. Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang sia-sia, melainkan semua pasti ada makna dan kegunaannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Surah Ali Imran ayat 190-191. Untuk apa Allah ciptakan semut dan apa manfaatnya? Kemuliaan semut jelas bisa ditemukan di salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Jika kita mau mengamati dengan baik, kita bisa menemukan banyak manfaat diciptakannya semut dalam Islam, ialah sebagai berikut. 1. Saling tegur sapa. Semut mengajarkan kita untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang. Jika kita amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, dia akan berhenti sejenak. Dari kejadian ini, kita bisa petik pelajaran, yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman. Akan lebih baik lagi jika kita mau menegur, dan jangan lupa untuk membiasakan tersenyum. Biasakan pula untuk saling mendoakan supaya kita selalu berada di dalam keberkahan. 2. Berjalan di jalan yang lurus. Jika mau mengamati semut dengan baik, kita akan melihat garis teratur yang jika dilihat dengan dekat, garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris. Dari sini bisa kita petik pelajaran. Ketika berjalan, sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan, yakni jalan kebenaran. Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus supaya tidak tersesat di dunia gelap dan jatuh pada kesesatan. 3. Saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah yang mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan, beberapa saat kemudian akan ada beberapa semut yang datang untuk menikmati makanan bersama-sama. Hal ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita untuk selalu berbagi dengan sesama. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan, saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berbagi tidak membuat harta yang kita miliki berkurang, melainkan akan terus bertambah dan bertambah. Mengingat kita adalah makhluk yang sempurna, kita berakal dan memiliki ilmu, tentu kita tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut. Kehebatan lain yang bisa ditemukan dari hewan kecil ini adalah kelihayan mereka saat membuat sarang. Semut mampu membangun tempat tinggal mereka dengan baik tanpa melakukan perhitungan matang-matang seperti apa yang para arsitek lakukan. Semut juga tidak bekerja membangun sarang dengan mengikuti arahan layaknya arahan dari mandor. Jika kita mau renungkan, ada banyak sekali manfaat diciptakannya semut dalam Islam. Sahabat yang beriman, itulah beberapa poin yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari makhluk kecil yang bernama semut yang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah bahan tafakur untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.